Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Jumpa lagi di channel saya dalam program Apa Kata Firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan kasih. Kesempatan ini temanya adalah 15 ciri atau tanda nabi atau guru palsu. Beberapa bacaan Alkitab tentang nabi atau guru palsu. Pertama dalam Matius 7 ayat 15-16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nah, dari bacaan pertama ini bahwa nabi-nabi palsu pun sudah ada di zaman Tuhan Yesus. Yang kedua dalam Matius 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Berarti di sini nabi palsu akan muncul lebih banyak lagi untuk menyesatkan. Bacaan yang ketiga dalam 2 Petrus 2 ayat 1-3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sudah kasih dalam Tuhan, Rasul Petrus menjelaskan bahwa nabi-nabi palsu sudah ada sejak dahulu zaman Perjanjian Lama. Dari beberapa ayat firman Tuhan, saya menyimpulkan ada 15 ciri nabi atau guru-guru palsu. Yaitu yang pertama, ada yang menggunakan mimpinya untuk mempengaruhi orang. Kita lihat dalam Yeremia 23 ayat 25. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan aku telah bermimpi. Aku telah bermimpi. Kedua, ada yang bernubuat bohong karena hanya dari rekaan hatinya sendiri. Kita lihat dalam Yeremia 23 ayat 26. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Ciri yang ketiga, nubuatan mereka mendatangkan perpecahan. Kita lihat dalam Yeremia 27 ayat 15. Sebab aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa, bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Ciri yang keempat, ada yang menyesatkan dengan tanda-tanda yang dahsyat. Kita lihat dalam Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ciri yang kelima, ada yang penuh dengan tipu muslihat. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 10. Dan berkata, hai anak iblis. Anak iblis yang dimaksud adalah Bar Yesus atau Elimas, seorang tukang sihir dan nabi palsu. Engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Ciri yang keenam, ada yang menarik orang dari kebenaran. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Ciri yang ketujuh, ada yang menyamar seperti Rasul Kristus. Kita lihat dalam 2 Korintus 11 ayat 13-14. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ciri yang ke-8, ada yang mengajar dengan filsafat-filsafat kosong dan palsu, serta roh-roh dunia. Kita bisa lihat dalam Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ciri yang ke-9, ada yang cara hidupnya dikuasai hawa nafsu dan menghujat kebenaran. Kita lihat dalam 2 Petrus 2 ayat 2. Banyak orang akan mengikut cara hidup mereka
yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ciri yang ke-10, ada yang serakah dan mencari untung. Kita lihat dalam 2 Petrus 2 ayat 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ciri yang ke-11, ada yang kata-katanya congkak dan menggunakan hawa nafsu cabul. Kita lihat dalam 2 Petrus 2 ayat 18. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Ciri yang ke-12, ada yang menghumbar janji kebebasan dan kelepasan. Kita lihat dalam 2 Petrus 2 ayat 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Kepada siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Selanjutnya saudara, ciri yang ke-13, ada yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Kita lihat dalam Yudas 1 ayat 4b. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya ciri yang ke-14, mereka hidup tanpa Roh Kudus. Kita lihat dalam Yudas 1 ayat 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Selanjutnya ciri yang ke-15 yang terakhir, ada yang tidak mengaku Yesus Kristus Tuhan. Kita lihat dalam 2 Yohanes 1 ayat 7-8. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ia adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Mungkin saudara bertanya, apakah mereka yang disebut nabi atau guru palsu memiliki 15 ciri-ciri tersebut? Tidak saudara. Jika ada orang yang salah satu saja seperti pada ayat-ayat tersebut di atas, maka dia patut diwaspadi sebagai nabi atau guru palsu. Tentunya bagi nabi-nabi atau guru-guru palsu dan pengikut-pengikutnya, mereka akan mendapat ganjaran yang setimpal oleh Allah. Yang pertama, mereka akan mati oleh nubuatannya sendiri. Jelas dalam Yeremia 14 ayat 15, sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Artinya, mereka mati dengan nubuatan-nubuatan palsu mereka sendiri. Apa yang mereka tabur, mereka akan menuainya. Yang kedua, hukuman bagi nabi atau guru palsu, tempat mereka dalam kegelapan yang paling dahsyat. 2 Petrus 2 ayat 17 sangat jelas dikatakan, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Lantas bagaimana sikap orang percaya menghadapi nabi-nabi atau guru-guru palsu? Dalam 2 Petrus 3 ayat 17-18, di sana dikatakan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Berarti yang pertama, sebagai orang percaya, bahwa kita harus waspada, jangan terseret sehingga tersesat. Yang kedua, orang percaya disarankan untuk tetap konsisten dan memegang teguh pemahaman dan imannya. Yang ketiga, orang percaya harus bertumbuh dalam kasih karunia. Karena kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan dari pengajaran-pengajaran yang sepertinya benar, tapi justru menyesatkan. Dan yang keempat, kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, tentunya kita harus menjauhkan diri dari mereka. 2 Tesalonika 3 ayat 6 berkata, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami.
Yang keenam, sikap orang percaya adalah jangan menerima mereka. 2 Yohanes 1 ayat 10-11. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Yang ketujuh, bahwa orang percaya harus tetap hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Nah, seringkali kita dibuat bingung dengan pengajaran-pengajaran palsu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa Roh Kudus, yaitu Roh Kristus yang berdiam dalam diri kita, Ia yang akan mengajarkan kepada kita tentang kebenaran. Yang kedelapan, bagaimana sikap atau respon orang percaya menghadapi nabi-nabi atau guru-guru palsu? Yaitu jangan percaya kepada mereka dan ujilah setiap roh. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Artinya, saudara, kita jangan lekas percaya. Kita harus mengujinya. Setiap pengajaran harus diuji. Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kadang-kala mereka menggunakan ayat Alkitab. Mereka mencomot-comot bagian-bagian tertentu ayat Alkitab untuk menguatkan pengajaran mereka. Padahal konteks ayat yang diambil tidak sesuai dengan pengajaran yang disampaikan. Itu sebabnya kita perlu pengetahuan yang benar tentang Kristus. Yang kesembilan, sikap orang percaya menghadapi nabi atau guru palsu. Tentunya kita harus mengingat pengajaran para rasul atau pengajaran Alkitab. 2 Petrus 3 ayat 2-3. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Yang ke-10, yaitu membangun diri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Yudas 1 ayat 20, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Demikian pembahasan saya. Apa kata firman Tuhan tentang 15 ciri nabi atau guru palsu. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.